Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak kita dengar tentang bagaimana sepak terjang kepemimpinan Umar bin Khattab. Sudah banyak kasus pula yang telah beliau hadapi pada masa pemerintahannya. Suatu hari, di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, terjadi persengketaan yang melibatkan dua warga kota Madinah, satu Muslim dan satu Yahudi Madinah. Lalu bagaimana penyelesaian masalah tersebut oleh Umar bin Khattab yang ternyata didampingi oleh malaikat keadilan? Diceritakan bahwa keduanya mengklaim kebenaran dirinya, masing-masing mendakwa satu sama lain. Keduanya kemudian bersepakat mengangkat perkara ke pengadilan. Keduanya mendatangi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Si Muslim menjelaskan kasusnya, si Yahudi pun demikian. Mereka menjelaskan perkara sesuai versinya masing-masing. Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan standar prosedur kerja pengadilan. Ia mendengarkan penjelasan keduanya. Beliau mempelajari kasus yang melibatkan keduanya. Beliau meminta keduanya menghadiri saksi dan bukti yang diperlukan di persidangan. Ia bertanya sepenuhnya kepada mereka sebelum akhirnya memutuskan perkara. Setelah mempelajari kasus dan menimbang bukti serta mendengarkan penjelasan saksi, Sayyidina Umar bin Khattab melihat kebenaran pada pihak Yahudi Madinah. Tanpa beban, Sayyidina Umar memenangkan perkara bagi Yahudi tersebut. Yang mulia, demi Allah, kau telah memutuskan perkara dengan benar yang mulia, kata Yahudi. Khalifah Umar bin Khattab pun terkejut. Ia kemudian memukul tipis Yahudi tersebut dengan pecutnya. Tahu apa kamu? Kata Sayyidina Umar. Mohon izin yang mulia, demi Allah, kami mendapati di dalam kitab Taurat bahwa tiada seorang hakim yang memutuskan perkara dengan benar, kecuali di samping kiri dan kanannya terdapat malaikat yang mengoreksi dan membimbingnya pada kebenaran selama ia bersikap benar. Tetapi ketika ia menjauhi kebenaran, maka malaikat itu akan naik ke langit dan meninggalkannya, kata Yahudi tersebut. Sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab berada pada pihak yang benar dan membela hal-hal sipil meskipun berbeda agama. Diceritakan pula bahwa Sayyidina Umar bin Khattab saking takutnya berbuat zalim pernah berkata, seandainya seekor unta atau anak kambing mati sia-sia akibat kebijaksanaanku, maka saya takut kelak Allah akan meminta pertanggungjawabanku tentang kematiannya. Masya Allah, semoga Allah menganugerahi kembali pemimpin-pemimpin yang adil dan tidak pandang bulu dalam memberikan keputusan. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga termasuk khalifah kedua Islam. Umar merupakan di antara 4 khalifah yang digolongkan sebagai Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, dari rumpun Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantama binti Hashim. Umar bin Khattab memiliki julukan Al-Faruq atau orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis yang pada waktu itu adalah sesuatu yang langka di masa itu. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat, di mana ia menjadi juara gulat di Mekah. Pada awal dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Umar bin Khattab begitu memusuhi Rasulullah dan para pengikutnya. Namun setelah masuk Islam,
Umar menjadi pembela setia Rasulullah SAW. Setelah menjadi khalifah kedua, kekuasaan Islam semakin meluas. Kerajaan Romawi dan Persia takluk di masa pemerintahnya. Bahkan Umar adalah pembebas pertama Masjidil Aqsa di Palestina. Umar wafat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak penyembah api atau Majusi saat mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi. Rahimakumullah Umar bin Khattab. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.